raja yang amat cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh dan adiknya bernama Chandra Kirana. Dewi Galuh belum memiliki tunangan, sedangkan Chandra Kirana ia sudah memiliki tunangan yang bernama Inu Kertapati. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Pagi calon menantuku, Pangeran Inu. Marilah masuk bersamaku. Itu dia tunanganmu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi, Chandra Kirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Lebih baik aku ke kamar saja. Menyebalkan. Mengapa Chandra Kirana selalu beruntung, sedangkan aku tidak? Tiba-tiba Dewi Galuh ingat akan dukun paling terkenal di kerajaannya. Aku akan menyingkirkanmu, Chandra Kirana. Dewi Galuh pun pergi untuk menemui dukun dengan membawa kantong kecil yang berisi emas. Mengapa putri kerajaan kemari di malam-malam begini? Aku ingin meminta bantuanmu untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu emas sebanyak yang kamu mau. Hahaha, aku setuju. Keesokannya, Dewi Galuh dan sang dukun menghampiri Chandra Kirana yang sedang berada di kebun kerajaan. Hei, Chandra Kirana. Oh, hai Kak. Lihat, bunga ini adalah bunga yang kita dulu tanam. Bukankah ini terlihat cantik? Kukutuk kamu jadi seekor keong mas. Wahahaha. Tiba-tiba, tubuh Chandra Kirana berubah menjadi keong mas. Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan tunanganmu. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan memikirkanmu terlebih dahulu. Dan aku akan bilang ke ayah kalau kau menghilang. Wah, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Kemudian nenek itu membawanya pulang untuk dirawatnya dan kembali mencari kayu bakar. Tak terasa. Hari sudah siang saja aku belum menyiapkan makanan untuk malam nanti. Sampainya di rumah, betapa terkejutnya sang nenek saat melihat berbagai macam makanan lezat tersaji di meja makanannya. Siapa yang memasak ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Dari hutan, kejadian yang sama terulang lagi yang membuatnya semakin penasaran. Karena penasaran, nenek memutuskan untuk pulang lebih awal esok. Saat dia duduk di dapur, ia mendengar suara seseorang sedang memasak dan betapa terkejutnya dia saat melihat seseorang gadis cantik yang sedang memasak di dapurnya. Siapakah wahai gadis cantik? Lalu Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi kepadanya termasuk tentang kutukannya itu yang akan hilang jika ia bertemu dengan tunangannya, Pangeran Inu. Sabarlah Kirana, teruslah berdoa. Pasti doamu suatu saat nanti akan terkabul. Sementara itu di kerajaan Dahak, Pangeran Inu sudah bersiap-siap untuk mencari sang pujaan hatinya. Saya akan berpura-pura menjadi orang miskin. Jangan khawatir Yang Mulia, saya akan menemukan Chandra Kirana. Walaupun saya harus menyusuri penjuru negeri, pasti saya akan menemukan Chandra Kirana. Baik nak, hati-hati di jalan. Perjalanan Pangeran Inu untuk mencari tunangannya tidak berjalan dengan mulus. Ia beberapa kali tersesat hingga ia bertemu dengan seorang laki tua yang sedang bersandar. Rusike, kamu terlihat pucat sekali. Apakah kau baik-baik saja? Tidak anak muda, aku belum makan berhari-hari. Ini dia, kamu bisa makan sebagian bekalku. Kebetulan aku membawa cukup banyak bekal. Terima kasih sekali anak muda. Sembari makan, Pangeran Inu menceritakan kesulitannya untuk mencari tunangannya. Lalu kakek itu menyuruhnya untuk mencari Chandra Kirana ke desa Dadapan. Kamu bisa mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, Pangeran Inu singgah di sebuah rumah pondok untuk meminta minum. Saat ia meminta minum, dapat terkejutnya dia saat melihat Chandra Kirana. Ternyata rumah yang ia singgahi itu adalah rumah nenek yang merawat Chandra Kirana.
Akhirnya, Pangeran Inu membawa Candrakirana kembali ke kerajaan Dahak. Sesampainya di sana, Candrakirana menceritakan semuanya kepada raja. Karena takut jatuhi hukuman, Dewi Galuh melarikan diri dari kerajaan Dahak dan tak pernah kembali lagi. Candrakirana dan Pangeran Inu akhirnya hidup bahagia bersama. Nenek yang merawatnya juga tinggal di istana.